Nah, sejauh mana keyakinan dari kelompok tani ini lahan HP? Sangat yakin betul, Pak. Mm-hmm. Karena memang kami datanya lengkap, akurat, dan memang peta itu sudah tanda tangan oleh Ketua KPH. Itu makanya tim datang turun iya, ya? Betul. Dan tembusan kami sampai ke kementerian, Pak. Bukan main-main. Iya. Saudara, inilah di sebelah kanan saya kebun sawit yang tadinya lahan HP hutan produksi yang diduga sudah dijadikan kebun sawit oleh PT BSS yang sekarang bernama PT Agro, Kriston Agro. Lahan inilah yang diperebutkan oleh masyarakat tani di sini yang sampai hari ini masih berjuang bagaimana bisa mereka mendapatkan haknya. Lahan ini luasnya lebih kurang 400 hektar dan kelompok tani di sini jumlahnya lebih kurang 120 orang. Pemerintah harus turun tangan mengatasi masalah ini. Jangan sampai persoalan ini menjadi berlarut-larut karena memang sudah puluhan tahun masyarakat di sini merindukan akan lahan mereka ini bisa dikembalikan kepada mereka menjadi perhutanan sosial. Dari Tanjung Katung, Lubuk Raman, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, saya laporkan hal ini. Mudah-mudahan ini bisa mengetuk hati semua pihak. Tidak hanya Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, juga instansi terkait, termasuk bila perlu sampai ke Presiden Jokowi sebagaimana diharapkan oleh Ketua Kelompok Tani di sini. Saya akan coba menghubungi Ketua Kelompok Taninya, Bang Alan, seperti apa upaya yang sudah dia lakukan selama ini. Saya mendapat informasi hari ini tim Polsus atau Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sudah turun ke lapangan. Lebih kurang puluhan orang meninjau langsung melihat kondisi yang diduga adalah hutan HP yang sudah dimanfaatkan oleh perusahaan ini. Seperti apa tim ini bekerja dan apa tujuannya dan apa saja yang sudah terjadi. Ayo kita ikuti penjelasan kelompok tani. Saya akan berupaya untuk menemui dia hari ini. Terima kasih. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya hadir kembali hari ini di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Di sebelah saya adalah Bang Alan, Ketua Kelompok Tani Hutan Mekar Jaya Mandiri, UPTD KPHP Unit 13 Kabupaten Muaro Jambi. Minggu lalu, sebagaimana video yang sudah pernah kami tayangkan dan Anda bisa lihat deskripsinya, linknya di deskripsi maksud saya, tentang hutan HP yang diduga digarap oleh PT Kriston Agro, yang dulu namanya PT BSS, Batanghari Sawit Sejahtera. Nah, lokasi itu lebih kurang seluas 400 hektar yang diduga itu adalah lahan HP, dan kelompok tani berkeyakinan itu lahan HP karena memang sudah sesuai dengan peta yang ditandatangani oleh KPH, Ketua KPH di sini. Nah, hari ini tim polisi kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi hadir ke sini menindaklanjuti laporan dari Ketua Kelompok Tani dan video yang sudah pernah kita tayangkan. Bersama Bang Alan ini, hari ini kita tanya, tim Polhut tadi datangnya berapa orang? Sekitar 10 orang, Pak. Lebih kencang suaranya, 10 orang. 10 orang ya. Orang, ya. Mereka datang dari Jambi. Apa kegiatan dia ke sini? Pertama, mereka menindaklanjuti laporan kami. Nah, sudah itu kita beserta anggota lah terjun ke lapangan langsung untuk ke lokasi hutan HP tadi. Jadi, yang sekarang sudah jadi kebun sawit. Iya. Jadi sampai di sana kita langsung cek betul lokasi itu. Iya. Bahasa ini apa itu, diinventarisir. Mungkin ada kegiatan apa aja yang kira-kira yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Jadi setelah semua sudah siap, sudah titik-titik kami pastikan oke. Ternyata ada kegiatan di sana, ada alat berat
Ada alat berat Iya, ditemukan di situ. Ditemukan di situ, ya sedang mengerjakan lahan. Berapa banyak alat beratnya? Yang kami tengok ada satu. Satu. Iya. Terus? Jadi yang satu itu sudah diamankan. Diamankan oleh siapa nih maksudnya? Oleh pihak kehutanan dari anggota Polsus tadi. Oh, anggota Polsus tadi, Polhut tadi Iya. menemukan itu, Iya. ada alat berat di Betul. sana dan diamankan langsung bersama operatornya. Betul. Katanya 2 alat beratnya. Yang 2 atau 1 ini? Satu. Karena Satu. yang kami nampak itu satu. Oh, 1. Iya. Nah, tapi ada laporan 2, tapi kami tidak temukan 2. Tapi cuman yang ada pasti Bang Alan melihatnya 1. Iya, 1. Karena Bang Alan ikut bersama-sama tadi ya. Dan itu memang permintaan banyak dari anggota-anggota. Nah, jadi bukan hanya sebatas saya, karena keinginan mereka tolong ini amankan dulu Pak. Amankan dulu. Karena ini pekerjaannya kan kalau menurut ininya kan itu sudah di dalam HP. Ya, tidak boleh sebenarnya ada kegiatan di sana. Betul. Nah, makanya itu diamankan oleh petugas sampai kami pulang. Nah, anggota pun istirahat semua, makan siang tadi. Nah, jadi alat itu sementara diproses mungkin secara hukum oleh petugas. Oleh petugas Iya. Polhut tadi. Polhut tadi. Dan alat itu sekarang masih di lokasi atau sudah dibawa keluar? Belum, masih ada di lokasi. Masih ada di lokasi. Sementara tadi. Dan itu memang milik dari PT ini, Agro ini tadi? Saya rasa seperti itu. Kriston Agro Iya, tadi? Karena adanya di lokasi itu tadi. Ada lokasi itu. Iya. Kegiatannya apa waktu itu? Sedang bersihkan lokasi sama buat jalan nampaknya. Jalan baru nampaknya. Buka jalur jalan baru. Nah, padahal kan itu kita sudah sama-sama tahu nggak boleh. Iya. Nah, Dan itu melanggar? Iya, itu melanggar. Kalau memang ini lahan HP? Betul. Nah, sejauh mana keyakinan dari kelompok tani ini lahan HP? Sangat yakin betul Pak. Karena memang kami datanya lengkap, akurat, dan memang peta itu sudah tanda tangan oleh Ketua KPH. Itu makanya tim datang turun iya, ya? Betul. Dan tembusan kami sampai ke kementerian Pak. Bukan main-main Pak. Oke Bang Alan, nah tadi kan Bang Alan kan ikut ya? Iya. Nah, ikut bersama tim ini tadi ya? Betul. Apakah mereka membawa alat GPS atau alat ukur lain, peralatan lain? Oh, lengkap Pak. Lengkap ya? Iya. Bahkan kami bagi anggota. Termasuk peta barangkali? Termasuk peta semua lengkap, akurat memang. Nggak ada yang dibuat-buat. Memang standar Pak. Apa yang dia kerjakan saat itu? Ya menentukan titik tadi. Menentukan titik tadi? Titik yang koordinat sudah diberikan oleh kehutanan yang dijadikan perhutanan sosial tadi. Titik-titik koordinat itu memang dipastikan memang itu betul di dalam wilayah HP. Iya. Nah, artinya bukan main-main, bukan sekedar ini dibuat-buat oleh tidak, ini memang betul-betul dalam HP. Memang lahan HP. Lokasi HP yang dikelola oleh Agro ini. Iya. Artinya memang ya diduga ada pelanggaran hukum. Pelanggaran. Ya, nah, sekarang apa harapan kelompok tani ini? Saya mewakil dari kelompok tani, saya minta kalau bisa selesaikanlah secara hukum. Masalah ini tadi ya? Masalah ini tadi. Jadi supaya kami tenang dan ini kan hak kami supaya segera kembalikan kepada masyarakat. Iya, karena itu memang tuntutan petani selama ini ada sekitar 120 orang 120 orang anggota kelompok tani sini untuk memanfaatkan ini tadi. Iya, betul. Dan ini bukan orang-orang luar, orang mana, ini masyarakat sekitar. Masyarakat selama ini hanya jadi penonton. Iya, masyarakat Lubuk Raman, ada Tanjung Katung. Memang ini dikeliling, apalah Pak, jarak cuma 50 meter, 100 meter dari lingkungan kami. Iya. Kan tidak mungkin orang lain dulu, kami dulu. Iya. Ya kira-kira seperti itulah Pak, harapan kami. Oke, misalnya begini nih, biasanya seperti ini mudah-mudahan jangan terjadi. Ada upaya-upaya untuk damai. Maksud damai? Bahasa lain ya 86. Oh enggak Pak. Enggak ya? Ya sampai dimanapun. Jadi iya. kami punya komitmen dengan masyarakat. Biak satu batang berbagi sama-sama. Iya, kira-kira gitu. Jadi nggak ada ujungnya mau 86. Kami tetap memperjuangkan ini sampai lahan itu. Mana tahu dari pihak-pihak tertentu supaya kelompok tani ini ya tenang ya, tidak banyak tuntutan lagi, ya berupaya untuk mencari jalan lain. Nggak ada itu Pak. Saya pastikan, saya sebagai ketua, saya pastikan tidak ada itu Pak. Proses hukum lah kalau memang ada yang salah. Katanya kemarin setelah kita videokan itu dan viral, ada pihak-pihak, ya kita tidak tahu dari pihak perusahaan kah, ada pihak apa yang berupaya untuk melakukan pendekatan ke kelompok tani, ngajak berdamai, tidak ada? Belum ada. Ngasih sembako misalnya? Oh, kalau itu mungkin lain ya? Lain di luar, bukan di luar kelompok tani ya? Bukan konteks kami kan. Iya. Itu mungkin silahkanlah dengan
dengan orang desa, kalau kami tidak ada Pak. Tetap kami berjuang harus dapat sampai kapanpun. Iya, termasuk tadi pengamanan alat berat. Siap. Artinya tetap dikawal gitu tetap dikawal sama dan kami. kita pun dari media ini akan terus mengawal Betul Pak. Kita akan follow up terus sampai di mana ini Betul. Jangan sampai ya hukum ini dilecehkan. Iya betul. Artinya kalau memang ini memang hak masyarakat, kembalikanlah kepada masyarakat. Betul Pak. Betul. Sesuai dengan konsepnya perhutanan sosial tadi. Siap betul. Iya. Itu karena masyarakat juga butuh makan di sini kan. Iya Pak. Betul. Bang Alan, terima kasih banyak nih. Ada lagi yang ingin disampaikan ini ke pemerintah, ke Dinas Kehutanan Provinsi, ngomonglah sekarang demi masyarakat kita ini, demi petani ini. Saya wakil dari Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya Mandiri, mohon dengan segala hormat, dengan kerendahan hati, tolonglah kami, bantulah kami. Kalau perlu Pak Presiden Joko Widodo. Ya. Tolong kami Pak. Kasihan petani Pak. Iya. Oke Mas Alan. Jangan bersedih ini. Kelihatannya terharu betul. Selamat ya. Selamat berjuang maksudnya. Bukan selamat sukses ini belum nih. Selamat berjuang. Iya. Jangan sampai kendor. Oke saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Bang Alan, Ketua Kelompok Tani di sini. Kelompok Tani Hutan Mekar Jaya ya. Yang saat ini sedang berjuang keras bagaimana hak-hak petani bisa dikembalikan lagi. Sesuai dengan peruntukannya. Ada 120 anggota kelompok tani di sini yang sedang berharap agar hutan produksi atau kawasan hutan yang sudah dijadikan kebun sawit ini tadi bisa dikelola kembali oleh masyarakat. Karena luasnya tidak main-main, 400 hektar. Di luar HGU ini. Iya kan? Betul Pak, betul. Dan ini sangat luas sebenarnya perusahaan ini. Betul, Pak. Itu hanya bagian kecil daripada luas HGU yang ada di sini. Siap. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.